Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yeni Triantriani di channel YouTube saya ini. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang artikel jurnal yang berjudul dengan Sunny Higher Education Can It Be Liberal? Di dalam artikel ini akan menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari mahasiswa di Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan. Nah, di sini kita akan mengetahui pendidikan di dalam universitas tersebut, keramahan, juga kisah asmara para mahasiswa tersebut, dan aksi heroik. Yang pertama, pendidikan di universitas tersebut. Harapan mahasiswa untuk sekolah di universitas tersebut, mereka ingin menjalin hubungan yang baik dengan dosen-dosen mereka. Mereka itu mencari para pembimbing untuk mencari jati diri mereka. Jadi mereka meminta bantuan kepada dosen-dosen mereka, ilmu-ilmu yang mereka dapat dari dosen, sehingga mereka dapat menjadikan ilmu tersebut di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, karena dalam pemilihan dosen-dosen tersebut banyak juga masalah yang dialami karena terdapat dosen yang berada dari luar universitas, sehingga jika ada dosen yang berasal dari luar universitas tersebut sering diremehkan oleh mahasiswa di dalam universitas tersebut. Mengapa? Mungkin karena mereka memiliki culture yang berbeda, sehingga mereka tidak suka dengan dosen yang berada di luar universitas tersebut. Nah, tak hanya itu, di universitas tersebut kan merupakan universitas yang liberal, sehingga terdapat lulusan yang berasal dari madrasah maupun non madrasah. Nah, di sini itu banyak mahasiswa yang non madrasah itu sering mengejek mahasiswa yang lulusan madrasah karena mereka menganggap mahasiswa lulusan madrasah itu sebagai mahasiswa yang kuno, yang tidak mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Nah, bahkan mereka juga menganggap laki-laki yang lulusan dari yang lulusan dari madrasah tersebut sebagai laki-laki yang banci, karena mereka itu kan cenderung pendiam, tidak bersosialisasi dengan orang yang bukan setiap hari dengan mereka, dan mereka cenderung dengan hidup yang tertutup, sehingga mereka tidak gaul, bahkan tidak tahu bagaimana orang-orang yang berada di luar mereka gitu loh. Jadi mereka itu kayak dianggap kuno gitu loh, dan tidak sering bersosial dengan orang lain, sehingga mereka dianggap sebagai yang banci seperti itu. Karena ejekan dan cemoohan yang mereka dapat dari mahasiswa non madrasah tersebut menjadikan kesulitan para lulusan madrasah itu untuk bersosialisasi di universitas tersebut. Yang kedua adalah keramahan para mahasiswa di Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan. Nah, di sini para seniornya itu sangatlah baik, juga ramah terhadap para juniornya, karena para senior itu sudah menganggap bahwa itu kewajiban mereka untuk memperkenalkan culture yang ada di dalam universitas tersebut. Walaupun harus merogoh dompet mereka, namun hal tersebut juga dilakukan oleh para seniornya. Karena pernah itu para senior biasanya itu mengajak para juniornya itu untuk makan bersama di suatu kafe atau hotel yang berada di Islamabad. Hal itu dilakukan para seniornya karena berharap para juniornya juga melakukan hal yang serupa terhadap para penerus-penerus di universitas tersebut. Nah, di dalam universitas tersebut juga ada pekan budaya. Nah, di situ itu untuk memperkenalkan perbedaan budaya-budaya yang ada pada universitas tersebut, untuk supaya
menjalin hubungan toleransi antar sesama mahasiswa. Yang ketiga, hubungan asmara para mahasiswa di universitas. Karena di universitas tersebut antara laki-laki dan perempuan itu dipisah, nggak hanya asramanya saja, bahkan perpustakaan, kantin, akses menuju ke kampus pun juga dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan, sehingga mereka tidak ada sarana untuk bertemu. Nah, jalan satu-satunya mereka untuk bertemu dengan lawan jenis adalah dengan cara mengikuti suatu organisasi. Di dalam organisasi tersebut, mereka itu akan bertukar email dan bertukar pola pikir, dan apabila mereka dianggap satu pemikiran, diajak ngobrol nyambung, satu visi dan misi, mereka akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Namun dengan cara ini mereka itu cenderung terdapat masalah yang menyebabkan suatu perceraian karena adanya perbedaan budaya yang mereka anut atau mereka lakukan. Nah, ada cara yang kedua, yaitu dengan cara dikenalkan oleh teman sebayanya. Dengan cara diperkenalkan oleh teman ini dapat mengurangi adanya perceraian karena perbedaan budaya. Yang keempat adalah aksi heroik. Aksi heroik itu seperti aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa pada umumnya. Nah, di dalam universitas ini terdapat dua organisasi yang mewakili para mahasiswa untuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Kedua organisasi tersebut ini adalah ada ATI sama IJT. Kedua organisasi ini saling bersaing untuk mencari pengikut anggotanya. Dan di dalam universitas mengharapkan kedua organisasi tersebut tidak non-sektarian dan ekumenis. Jadi mereka tidak menjunjung tinggi aliran mereka masing-masing. Jadi diharapkan mereka itu menjadi satu dan menjadi organisasi yang netral seperti itu. Aksi kolektif yang dilakukan di universitas ini ada dua ketika penulis melakukan observasi, yaitu pertama adanya aksi mogok terhadap administrasi universitas yang menyebabkan seluruh mahasiswa itu turun ke jalan sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Terus aksi yang kedua itu adalah terputusnya pasokan air dari asrama pria. Yang kelima adalah duka. Nah, Universitas Islam Internasional Islamabad ini kan terkenal universitas yang pendiam, tidak mengurusi urusan yang berasal dari pemerintah gitu ya. Mereka jadi cenderung diam selama ketua organisasi mereka itu menyuruh mereka untuk ikut andil gitu, mereka diam. Nah, waktu itu terdapat pengoboman yang dilakukan di universitas tersebut oleh warga sipil atau oleh orang biasa yang bukan merupakan mahasiswa di universitas tersebut. Karena aksi pengeboman bunuh diri tersebut menyebabkan 6 orang tewas dalam kejadian tersebut, di mana yang ketiga dari itu adalah seorang wanita dan 29 orang luka-luka. Karena hal ini, banyak penyair dan pejabat tinggi melakukan takziah di dalam suatu tempat untuk memperingati hari duka yang terjadi di universitas tersebut, dan semua orang berharap tidak ada kejadian terulang seperti itu di dalam suatu sekolah, karena sekolahnya itu kan untuk mencari ilmu, tapi malah digunakan sebagai tempat untuk bunuh diri. Harapkan para warga-warga di sekitar itu tidak terjadi aksi tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau yang baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.